sebagai pahlawan. Dia bukan hanya sebagai pemberi berkat. Dia tidak hanya memberikan kita minum rumput yang hijau, tapi kepada kita dia hadir sebagai pahlawan yang sedang membawa kita masuk dalam suatu peperangan. Itu yang kita hadapi, pemuda-pemudi hadapi lewat perang. Ngeri kali. Enggak, baru dimatikan. Nama besar kebang layang orang. Ada pejol tanggal 20 main nama matikan. Dan nelayan yang di Toba Pasar Ibu di air hitam kita sedang makul ini sampai nyaman kita nyaman. Nggak sudah langkatan dan tibo taban trauma juga membaca kita. Ini saudara kekasih Tuhan. Hari ini Tuhan berpesan kepada kita. Kau ada sekarang di lingkunganku, di tempat saya. Aku pahlawan untuk mengalahkan. Dan firman Allah dalam kitab Wahyu katakan, diberikan kita tongkat besi, menghancurkan kepala setan. Dan kita telah menikmati drama kolosal dari pemuda ini. Tapi mungkin yang kita sangat ingat di otak kita, Akasiburis nomor biro-biro jadi. Ngiri Allah ini saudara. Ada yang saya ngomongin akan Nabi Romo di gereja, ngalai ke Papulokun atau saja. Biasa Nabi Romo juga membawa Ahadun Tongmasa. Apa yang kalau yang kita tangkap itu kebijakan, kekotoran itu diangkat oleh drama yang mereka buat. Sesudah jatuh dalam dosa terjadi kegelapan, kita mendekat. Dari peperangan itulah Allah hadir sebagai pahlawan. Dia bukan hanya sekedar ngomong, bicara, dan dia hadir sebagai pahlawan. Dan firman Allah berkata, akan diberikan kepada anak-anak Allah tongkat besi, yaitu Roh Kudus, hancurkan segala kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Mampukah kita? Adakah itu benar dalam hidup kita pemuda-pemudi? Di kegagalan zaman yang kita hadapi sekarang, banyak orang berbicara tentang etika. Presiden Jokowi baru dilantik jadi presiden, dia akan memperbaiki etika manusia di bangsa Indonesia. Gak juga, saudara. Kotor, tetap kelabu, tetap dikuasai oleh narkoba, kejahatan. Baru-baru tertangkap di lagi narkoba yang cair kena, yang akan bisa merusak 20 juta anak muda katanya. Milik. Dan situlah Tuhan sedang berdiri. Tuhan kita itu adalah Allah, Yesus Kristus yang datang ini. Dia adalah pahlawan yang gagah berani. Puji Tuhan. Walaupun kelahirannya hina, kelahiran Kristus adalah peperangan. Sekarang maunya sebelum berangkat ke Bethlehem, Maria dan Joseph itu maunya udah lahir dulu di Yerusalem. Jadi aman-aman. Gak begitu Tuhan. Lahir. Akan di Bethlehem kau lahir. Anak itu akan disebut Yesus namanya, sebab dia adalah penyelamat umatnya dari segala dosa. Maunya lahir di Yerusalem. Tapi Tuhan berkata tidak, harus lahir, hadapi Herodes, hadapi kerajaan Romawi, hadapi sensus penduduk, memaksa Maria dan Joseph harus merangkak, berkaki-kaki berjalan pulang ke Bethlehem Juda. Supaya apa? Supaya di sana Kristus lahir. Maka genaplah firman dalam Mika, Bethlehem Efrata, tempat raja selamat dilahirkan, juru selamat dilahirkan. Kalau lahir dia di Betania, lahir dia di Bida, maka berdusta Mika. Tapi Tuhan membawa Yusuf dan Maria ini masuk dalam peperangan. Kelahiran Kristus secara biasa bukan membawa kelembutan, atau hanya
ketentraman, tapi menghadapi suasana situasi yang sangat mencekam. Ada di sana kepura-puraan. Ada di sana Herodes berkata, di mana raja? Carikan dia lah. Carikan. Penguasa di situ seperti ada nyanyian Bro Remoran 3 dulu, seperti semangka berbuah apa katanya? Buah daunnya semangka, buahnya jeruk, Pak, kira-kira gitulah. Kenal jeruk tidak? Karena masih orang Batak lah dia berarti. Di zaman ini saudara begitu, zaman kita sekarang berbicara firman, berbicara gereja, berbicara kebenaran, tapi di dalamnya adalah singa yang mengaum, harimau yang siap memangsa. Dan Tuhan berfirman sekali kepada murid-muridnya, hai muridku, hai Petrus, engkau kuletakkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadilah bijak dan jadilah tulus hati. Disukmahamu semua dulu, lidang marwah semua dalam hati. Licik, bukan licik, bisu ada ilham, ada pikiran kita dipakai. Rasio kita diberkati Tuhan. Anak-anak Allah, remaja-remaja gereja Pentakosta, pemuda gereja Pentakosta, bijaklah menghadapi keadaan, bijaklah menghadapi situasi. Enggak dulu kita, enggak seperti kerbau dicucuk hidung kita, diteres sana, diseret indah. Anak Tuhan bisa dia yang tahu. Kita akan pernah terhipnotis oleh kegoda dunia. Kita punya senjata ampuh. Tuhan adalah kemenangan kita. Puji Tuhan. Maka ada Allah. Allah itu ada sebagai pahlawan dalam ekonomimu, dalam studimu, dalam perjalanan hidupmu. Tuhan mau engkau jadi pemenang. Kata liturgi tadi, lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Akankah itu ada dalam hidup kita? Atau hanya sekedar coba? Atau hanya tema yang bagus? Oh, kita mau kita pengen hal butuh kuat deh. Istilah bagi siapa dia deh butuh. Kalau tengok HP naraku di Facebook ini bisa saja menarik, bisa saja menemukan sudah kasih. Tapi apakah sekedar logo, sekedar baleho yang tercetak begitu, ada warna-warni, ada hijau, ada bla-bla. Ada memakai lambang Pentakosta juga. Maka hari ini sudah kita firman Allah, majulah, lihatlah pahlawan itu, jangan lihat temanmu. Itu melayani Tuhan. Kita sedang dibawa kepada suatu peperangan rohani. Sudah mulai kita mungkin ikut. Kalau orang luar sana melawan orang tua, kita sudah mulai ikut-ikutan. Membantah mamanya, membantah orang tuanya. Jangan. Itu adalah peperangan yang kita hadapi sekarang. Lawan berperilaku di luar sana bebas, berbantah pada ayahnya, berbantah pada bapaknya. Kalau dinasihati orang tuanya, ngomong aja, tidak boleh. Separa-para bapakmu itu jangan sampai kau bentak dia. Ngomong aja enak, jangan. Kalau kau lihat ada langkah-langkah bapakmu itu jangan bantah dia. Jangan lawan dia. Ini peperangan ini. Peperangan berat ini kan. Apa aja yang itu dulu Pak, zaman Bahorak Pak, katanya. Ada mana? Dulu. Karena poda ni bapak ini, poda ni mama ini membawa petua-petua orang tua itu akan membawa makna kehidupan bagi kita. Jangan orang-orang kuno itu Pak, zaman Belanda itu Pak, jangan. Petua dari orang itu aja peperangan kadang menang kita. Kalau bersikap membantah orang tua, hancur kita.
kita nggak turut kepada nasihat orang tua, kita akan diusir seperti pasukan-pasukan iblis dari tubuh. Marhara jauh kalah di langkatan. Ya ini mana pun langkatan saudara. Tapi kalau saya berpatu lekonon natuari, do obu giri doli. Mana kau hidup kami di sana natuari. Alah nak pulang tak kuisi, toko juga, buat itu toko minyak bugiri apa? Alah nak muncul paku-paku kecil di situ. Biar roh aku satu sehingga berjunya kanan burung. Dan ingat, sakot dulu ahai paku-paku ikan. Itu sayang, ngatur kalau ini harga. Bukira dipakai beri. Siapa saya roper paket tu jabuna paket. Daripada saya tetangga, toki paket. Habis jamu pulang kiai marhaba. Ada orang aku sama ni. Paket apa itu? Pak anu itu kan. Oli udaina. Oli mulai paket saya Jakarta. Kenapa? Asahnya tu jemur roper paket ini. Orang tu jemur sebela paket. Mak aja mau saudara. Gengsi. Jadi anak-anak jangan gengsi. Tak usah paket. Siang robengan tuh. Asal mati bagasi kepada dia. Puji Tuhan. Harus gengsi. Terus akan ada dalam pemberian pakai bau bukan pakai dunia. Tapi ini kiberido kau tangan naik. Ay kalau sebuah istri membesar pakai di usia so memang doa bala. Apa hukum besar dengan dojasnya? Pemuda-pemudi kalau kita tahu yang Jerman ini kalau sebenarnya yang muda peperangan yang sangat sulit. Di zaman tahun 80-an 89 di kampus negeri itu rektor setiap upacara Senin dulu mahasiswa sama PKWI harus ikut upacara yang disampaikan etika. Sampaikan rektor pada saat itu jangan kumpul kebo di kampus panas sana. Dekan juga menirmakan itu. Rusak moral, rusak moral. Dulu ada peraturan pemerintah, Menteri Pendidikan berkata tidak boleh ke kampus pakai celana panjang, ranjing. Tidak bisa. Dirjen sendiri membuat tak bisa. Tetap. Akhirnya terakhir Fakultas Pendidikan Keguruan tidak boleh pakai celana panjang karena etika seorang guru. Gak bisa juga. Tiap amanah rektor, tiap amanah 17 Agustus disuarakan attitude orang-orang yang punya ilmu. Gak juga, semakin brutal di kampus juga sangat brutal saudara-saudara. Semakin kotor, bagaimana? Kampus itu kumpul kebu, manusia bejat, manusia makin bebas. Dan sampai pada hari ini, dan kebebasan itu semakin merajalela. Dan akan menghancurkan iman kita. Lalu kita akan menjadi berpura-pura ke gereja, tapi dalam batin kita roh kehilangan berkuasa. Tapi firman Allah berkata di sini, lihatlah Allah pada hadir sebagai pahlawan di tengah-tengah kita. Dia benar. Daud, perhatikan pemuda Daud. Waktu menghadapi Goliat dan orang Palestina, ada yang berani dari bangsa Israel yang lain. Dan ada semua tahu. Tapi Daud berdiri, biar aku. Kau kecil, kau anak kecil, kata sama. Tidak. Dia katakan, pengalamanku waktu menyembah, pengalamanku waktu berdoa, pengalamanku waktu memelihara domba, dan harimau mencoba merebut dombaku, aku lawan, aku matikan. Dari pengalaman dia kata, hai pemuda, pengalamanku berdoa, lawan Goliat. Pengalamanmu pemuda-pemudi beribadah,
berkebun dia. Apa kata? Kau anggap aku anjing? Ini melu kusiku dia. Nggak bodoh dia. Kau anggap aku menciptakan kau. Masih kulitmu seperti bayi. Berani-berani kau datang. Kau anggap aku anjing. Jadi kepada anak-anak tua saudara, dunia terus menganggap dia anjing. Bukan kita berkata. Seperti dia itu orang. Kalau roh Allah berarti dunia begitu. Nyanyi orang bertakut itu disangka kita anjing, kata orang sana. Dan naikkanlah panci-panci keselamatan dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kau angkat aku anjing, kau datang hanya dengan bahasa Bataknya abalang itu, nampak itu dari kulit kadang-kadang. Kau datang dengan itu, kau anggap aku anjing. Dia datang dengan membawa apalah nama bahasa Indonesia, ampalang lah kita bikinnya, iya. Dari kulit binatang. Demikian juga ya pemuda. Biarkan orang menghina kau, kok banyak tak bermutu. Jangan gerejanya tak bermutu. Biarkan orang lain dekat. Biar ada di tanganmu itu, dan apa yang ada dalam tanganmu itu akan diberkati oleh Allah. Puji Tuhan. Pengalamanmu berdoa, pengalamanmu panitia Natal, pengalamanmu melayani di bait Allah ini akan menjadi semangat dalam hidup. Ada kawan saya pemuda dulu, tahu saya makan, betul melayani kabar, terus berdoa, dapat dia pegawai ini. Syukur pada Tuhan. Terus lama-lama udah pegawai negeri dia keluar imannya, keluar roh. Mana lain? Yuk kita ibadah, kita keluar. Nuklah lain. Dia mencari jodoh yang pegawai juga. Waduh, kenapa? Biar ada dua sumber. Dan itulah akhirnya dia. Mesti Nanik sautu awon, malah cari, ada cari tambahan. Selain pegawai negeri, ada tambahannya. Dan itu hanya membuat dia jauh dari Allah. Dia tak mampu menghadapi peperangan yang ekonomi, peperangan keuangan, peperangan zaman yang menuntut aduhai kehidupan yang sangat memaksa manusia itu, saudara. Seolah-olah lari kepada kemewahan, lari kepada. Tapi hai anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, perhatikan ayat firman Allah dan perhatikan tema yang saudara angkat pada hari ini adalah tercatat di dalam surga. Berarti hatimu nurani berkata, ada Tuhan Allahku hadir, pahlawan dalam perjalanan kami. Puji Tuhan. Dikatakan ayat firman Allah. Khotbah ini ia bergirang karena ia, artinya di sini Allah bergirang karena engkau dengan sukacita. Di Allah bergirang di surga kalau engkau bersukacita. Jadi turun tepuk tangannya sukacita, nyanyinya girang, Allah sukacita kita. Allah bergirang di surga. Bukan korbanmu yang banyak. Allah bergirang. Semangat. Bila kita bersuka cita memuji Tuhan, dia bergirang melihat kita bersuka cita. Puji Tuhan. Dan masih pengaruh kita pada ini. Karena saudara itu kita memuji Dia. Tapi waktu kita suka cita, kata Tuhan, aku pun bersuka cita. Bukan korbanmu, bukan persembahanmu membuat Tuhan bersuka cita. Bila engkau bergirang terjadi, Allah pun bersuka cita dalam surga. Lanjut. Ia membaharui kau dalam kasihnya. Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Allah bersorak-sorak untuk kita. Allah berkira Dia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Itu yang kita
kita dapat beri kepada Tuhan. Emas dan perak tidak dapat kita persembahkan, tapi pujian mazmur kita, sorak-sorak kita, itulah membuat Tuhan bergirang, memperlayakkan kita di hadapan Allah. Dan Tuhan berkata, aku akan mencatat namamu dalam kitab hayat anak domba Allah. Di kitab Wahyu dikatakan, saudaraku, maka aku akan memberikan kepadamu batu yang baru, satu batu. Perhatikan ini, batu, dan disitulah namamu tertulis. Tidak ada orang sesat kita tuh surga, tak tahu terlebih sekoahku. Mengas Petrus do, mengas Elia do, mengenal, dupeta calo sukun, batu nasihat debata. Di kitab Wahyu, disitulah tercatat nama kita yang baru. Puji Tuhan. Maka malam hari ini izinkan pahlawan itu memimpin kita, pahlawan itu menyertai kita. Tinggikanlah panci-panci Allah, dia akan menyertai, dia akan berkirang karena engkau berkirang, dia akan bersuka cita karena engkau bersorak-sorai. Itulah persembahan kita yang mulia, yang agung di hadapan Allah. Maka pada malam hari ini, mari kita bertekun kepada Tuhan, masuklah dalam bala tentara surga, bala tentara kerajaan Allah. Kita masuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, bukan hanya untuk tampil di altar ini. Kalau untuk tampil di sini bukan itu sok mau dipuji aja. Pas mau diantar mau, pas mau acara besar mau, tidak. Itu gila dipuji, gila hormat. Jauhkan gila hormat dari. Bukan kita untuk dipuji. Ada pemuda, ada di bait Allah. Surga berkata, siapa yang makan kudus? Siapa yang makan kudus? Ada seorang pemuda di bait Allah, Yesaya namanya. Dia ada di bait Allah. Ini aku Tuhan, kata Yesaya, utuslah aku. Maka datanglah sirip saudara. Ada sayapnya, dua ke atas, dua ke menutup mukanya. Seperti mengapa ada sayap menutup muka? Melayani Tuhan jangan untuk menampakkan muka, untuk dipuji. Jangan tutup muka, melayani Tuhan. Banyak orang mau melayani supaya dia hampir beda. Tidak boleh seperti itu, sayapnya menutup muka. Tak perlu dikenal orang, tak perlu pujian orang. Itu kita melayani. Kalau itu ada dalam sikap kita melayani, dia akan memberkati kita. Ada dua sayap lagi menutup kakinya, supaya kaki kita ini hanya kaki untuk melayani Tuhan, kaki untuk rajin menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan Allah selama-lamanya. Hari ini izinkanlah pahlawan kemenangan itu ada di tema-tema kita. Kita diajarnya satu dalam kumpulan Allah, satu dalam kemenangan Allah, satu dalam pasukan bala tentara Allah. Kita ada di sana. Ada pahlawan kita yang gagah berani, nama Yesus. Dalam bahasa daerah dikatakan Yesus ini natui guaro dari mana si partahi halongangan ulu balang di debata nina di pesan ini. Guaro do Yesus si partahi halongangan ulu balang di Jehovah Sebao sia sadarion rodi sanele meremna. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang menyembah.